Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat ya dan baik semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ikut senang mendengarnya kalau anak-anak semuanya sehat walafiat pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa belajar pertama kali ya di semester pertama di kelas 8. Nah, jadi pada kesempatan ini Bapak yaitu sebagai guru akidah akhlak di kelas 8 ini. Nah, kebetulan juga kita bagi siswa dan siswi yang pernah belajar dengan Bapak di kelas 7 kemarin, semester kemarin, mungkin kita pernah belajar akidah akhlak juga ya dengan Bapak di kelas 7, terutama di semester 2 ya dengan Bapak ya. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran, ada kalanya kita sama-sama berdoa. Di sini Bapak persilahkan kepada siapa yang di depan ini, silahkan untuk maju. Oh, Ahmad Sarwani, silahkan Ahmad Sarwani untuk memimpin baca doa agar pembelajaran kita dapat terlaksana dengan baik tanpa suatu hal apapun. Nah, jadi silahkan Ahmad Sarwani untuk memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Ananda Ahmad Sarwani sudah memimpin membaca doa kita bersama-sama ya. Kita baca doa bersama-sama yang telah dipimpin oleh Ananda Ahmad Sarwani. Terima kasih Ahmad Sarwani, silahkan duduk. Ya, bagus. Nah, jadi sebelum kita juga melanjutkan pembelajaran, ada kalanya juga Bapak memperkenalkan diri ya. Nah, jadi nama Bapak yaitu Jaka Juliansyah. Nah, anak-anak bisa panggil Bapak Jaka ya. Jadi Bapak ini mengajar atau membimbing terkait dengan materi akidah akhlak atau mata pelajaran akidah akhlak di kelas 8 di MTS ini ya. Sebelum Bapak melanjutkan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, Bapak ingin absen terlebih dahulu ya. Absen sebelum Bapak perkenalan, Bapak mau mengenal dulu anak-anak Bapak di kelas 8 ya, terutama di semester 1 ini ya kan. Nah, siapa tahu kan ada anak-anak Bapak siswa baru maupun siswi baru. Nah, jadi Bapak ingin mengabsen dulu ya anak-anak. Nah, jadi Bapak ingin mengabsen kehadiran atau memang misalnya ada izin atau apa supaya Bapak tahu tentang keadaan anak-anak. Jadi Bapak izin absen dulu ya. Nah, yang pertama itu Bapak absen Ahmad Sarwani. Ayo Ahmad Sarwani. Hadir. Hadir? Ya, bagus hadir. Sebut hadir. Kalau memang misalnya hadir Pak gitu, seperti itu ya. Nah, bagus. Bagaimana kabarnya Ahmad Sarwani? Oh, alhamdulillah kalau sehat, baik ya, alhamdulillah ya. Di mana rumah aslinya Ahmad Sarwani? Oh, di Marabahan. Ya, alhamdulillah Bapak disatui ya, Bapak cukup jauh ke Marabahan ya. Terima kasih Ahmad Sarwani. Kemudian Bapak lanjutkan nih absennya kepada Ahmad Rifki Fadilah. Mana Ahmad Rifki Fadilah? Fadil, mana Fadil? Oh, di sana. Ya, bagus. Ahmad Rifki Fadilah. Bagaimana nih kabarnya Ahmad Rifki Fadilah? Oh, alhamdulillah baik juga, sehat ya, alhamdulillah. Di mana nih rumah asli Ahmad Rifki Fadilah? Oh, di Barabai.
Bapak kurang tahu ya kalau di Barabe itu di mana, Bapak kurang tahu soalnya Bapak belum pernah ke sana. Jadi cukup jauh mungkin ya dari Satui tempat Bapak ya. Baik, terima kasih Fadil. Kemudian Bapak lanjutkan kepada siapa ya? Sampurnawati. Ya, Sampurnawati hadir? Hadir, alhamdulillah. Sampurnawati, bagaimana kabarnya Sampurnawati? Alhamdulillah sehat juga ya, alhamdulillah. Sampurnawati ini asli orang mana Sampurnawati? Oh, Banjarmasin. Baik, baik ya, Banjarmasin. Terima kasih Sampurnawati. Kemudian Bapak lanjutkan kepada Rusdiana. Ya, Rusdiana mana? Oh, itu. Ya, silahkan Rusdiana. Bagaimana kabarnya Rusdiana? Alhamdulillah baik juga ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Rusdiana asli mana orang? Asli mana anu tempatnya Rusdiana? Oh, asli Kandangan. Oh iya, Kandangan. Kandangan kalau Bapak tahu ya, Bapak punya teman namanya Hafiz. Nah, Hafiz itu rumahnya katanya di Kandangan. Nah, jadi mungkin ya jauh lah dari Satui juga. Nah, kebetulan juga Bapak punya teman. Nah, itu. Ya, terima kasih Rusdiana. Bapak lanjutkan. Jadi alhamdulillah ya, kita hadir semua ini, anak-anak Bapak hadir semua dengan keadaan sehat walafiat. Jadi Bapak ikut senang juga, ikut alhamdulillah juga. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita selalu diberikan kesehatan. Karena apa? Karena nikmat sehat ini merupakan nikmat yang luar biasa bagi kita, sehingga kita bisa menuntut ilmu, belajar di sekolah, belajar kepada guru, kemudian juga bisa semangat belajar di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah, jadi alhamdulillah ya kita masih bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Nah, jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu sehat kita ya. Nah, itu. Jadi semoga dari pengantar Bapak ini bisa dipahami terkait dengan perkenalan, kemudian juga absen tadi ya. Semoga kita bisa hadir terus dalam pembelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita ke materi, Bapak juga ingin memberitahukan nih kepada anak-anak Bapak sekalian bahwasanya kita insya Allah di pertemuan ini kita akan belajar juga terkait dengan sebelumnya di semester 2 kelas 7 itu kan juga belajar tentang Al-Quran dan juga ada berdoa. Nah, jadi Bapak juga di kelas 8 ini kebetulan materinya memang masih berkaitan ya, yaitu tentang keistimewaan Al-Quran, keutamaan dan keistimewaan Al-Quran. Nah, jadi kita tuh mengetahui apa itu keutamaan Al-Quran, mulai dari sejarah turunnya Al-Quran, kemudian Al-Quran itu sebagai apa, kemudian juga keutamaan-keutamaan Al-Quran. Nah, seperti apa itu kita akan mempelajari di pertemuan pada pagi hari ini. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan, Bapak juga ingin memberitahukan nih kepada anak-anak terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama itu ini indikator pembelajaran. Di sini ada indikator pembelajaran yang mana yang pertama itu adalah menghayati keutamaan Al-Quran sebagai kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya Al-Quran merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan dan juga pedoman bagi kita di hidup di dunia maupun bagi syafaatnya di akhirat kelak. Nah, jadi kita harus mengetahui ya sebagai umat muslim. Kemudian yang kedua juga kita mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kita itu bahwa kecintaan kita terhadap Al-Quran. Jadi kita harus mengetahui menghayati, kita menunjukkan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari bagaimana seperti yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya, bagus sekali. Kemudian juga indikator yang selanjutnya adalah menjelaskan sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, di sini kita belajar mengenai sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, itu supaya kita mengetahui dari pembelajaran ini. Kemudian kita lanjutkan lagi, yang indikator selanjutnya adalah mampu menjelaskan pengertian Al-Quran itu tersendiri. Nah, seperti pertemuan kita waktu di kelas 7 semester 2 kan kita mau belajar juga apa itu Al-Quran, kemudian juga adab kita terhadap Al-Quran itu seperti apa. Nah, di semester ini, di kelas 8 ini, semester pertama ini kita juga mempelajari juga terkait dengan pengertian Al-Quran.
Kemudian juga mampu menguraikan isi pokok kandungan Al-Quran. Jadi kita mampu mengetahui apa itu Al-Quran, kemudian kapan Al-Quran itu diturunkan. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Kita juga mengetahui keistimewaan Al-Quran itu tersendiri. Nah, Al-Quran itu misalnya mukjizat Abi siapa. Nah, jadi insya Allah kita akan belajar di pertemuan pada hari ini. Nah, jadi untuk kepada anak-anak kita terus belajar dengan semangat ya untuk mempelajari Al-Quran. Kebetulan juga kan materi kita berkaitan dengan Al-Quran nih. Jadi kita semangat karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjuang dalam agama Islam, yaitu mempelajari tentang Al-Quran juga. Nah, jadi pada anak-anak tolong diperhatikan, dan juga nanti jika memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan dipertanyakan. Ya, terima kasih. Bapak akan melanjutkan ya ke materi pertama. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, jadi siapa yang tahu Al-Quran itu diturunkan dalam jangka waktu berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun? Siapa yang tahu? Ayo silahkan, Ahmad Sarwani, apakah tahu? Oh, belum tahu ya. Ya, mungkin nanti kita bisa belajar sama-sama di sini ya. Yang lainnya, anak-anakku sekalian, yang lainnya apakah ada yang tahu? Oh, tidak ada juga ya. Nah, jadi Bapak jelaskan dulu. Yang pertama itu sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi sejarah diturunkannya Al-Quran ini adalah pokok bahasan kita yang pertama. Nah, kita perlu ketahui ya, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Betul. Bapak kan juga sudah menjelaskan ya bahwa sebelum-sebelumnya pertemuan kita di kelas 7. Nah, jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagus. Dalam jangka waktu, nah ini dalam jangka waktu berapa tahun? Yaitu kurang lebih 23 tahun melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, yaitu dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW bertahanus. Arti bertahanus di sini adalah menyendiri di Gua Hira. Kemudian hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Nah, surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah sudah jelas di sini yang Bapak jelaskan terkait dengan sejarah diturunkannya Al-Quran? Alhamdulillah ya. Nah, di sini juga Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 106. Bapak akan bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilan wa nazzalnahu muqsiran 'alan nasi 'alan litaqra'ahu faraqnahu wa qur'ana. Shadaqallahul 'azim. Jadi artinya, dan Allah itu telah kami turunkan, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami juga menurunkannya bagian demi sebagian. Jadi Quran surah Al-Isra ayat 106 ini sudah dijelaskan sejarah turunnya Al-Quran, yaitu secara berangsur-angsur, secara bertahap, tidak sekaligus. Nah, jadi sudah dijelaskan ya di dalam Quran surah Al-Isra ini. Dan Allah juga menurunkannya itu sebagian-sebagian. Nah, tidak secara langsung tadi, tidak langsung harus disertakan semua, tidak ya. Jadi sini secara berangsur-angsur. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Nah, jadi selanjutnya itu kita akan membahas tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa ya dibagi ke dalam dua tahap. Nah, dibagi ke dalam dua tahap tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Yang pertama itu Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita perlu ketahui ya, ketika pada masa ini Al-Quran itu diturunkan ayat demi ayat, surah demi surah. Nah, jadi karena kefasihan dan keindahan bahasanya yang sangat luar biasa, kemudian Al-Quran ini tersebar dengan cepat
dan juga menakjubkan. Artinya menakjubkan itu luar biasa ya Al-Quran ini, mukjizat Al-Quran ini. Nah juga secara sembunyi-sembunyi dalam malam-malam, kemudian dalam kaum muslimin yang datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika pada masa Rasulullah itu kaum muslimin yang pengikut Nabi Muhammad SAW itu secara sembunyi-sembunyi ketika malam-malam yang gelap, nah datang untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang sedang beliau baca, yang sedang Nabi Muhammad bacakan pada saat itu ya. Ya, Bapak lanjutkan, pada masa itu juga kaum muslimin itu juga bersungguh-sungguh dalam belajar Al-Quran, dalam mendengarkan Al-Quran, kemudian juga belajar Al-Quran, dan juga bahkan mampu menghafal Al-Quran tersebut. Nah jadi karena Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk apa? Untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin, kepada umat manusia. Nah jadi Allah Subhanahu wa taala sudah jelas ya tadi seperti yang Bapak bacakan ayatnya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk membacakan, mengamalkan dan juga mengajarkannya kepada umat manusia. Nah, jadi di situ ya yang pertama tentang sejarah pembukuan Al-Qur'an, yaitu pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua itu adalah Al-Qur'an, pembukaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu apa? Nah, jadi Khulafaur Rasyidin itu seperti yang di Bapak jelaskan juga ya, pernah Bapak jelaskan, itu adalah para sahabat Nabi Muhammad seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Asy-Siddiq, Utsman bin Affan, dan juga Umar bin Khattab. Nah, seperti itu ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abi Thalib itu di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran. Jadi Ali bin Abi Thalib itu diam di dalam rumahnya Rasulullah SAW. Jadi sesudah Rasulullah wafat, ketika di zaman Rasulullah tentang pembukuan Al-Quran, nah di sini sahabat Nabi Muhammad SAW itu yaitu Ali bin Abi Thalib itu diam di dalam rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf yang menurutnya urutan-urutan serta turunnya Al-Quran dari belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini mengumpulkan dan juga menyusunnya menjadi sebuah mushaf, mencoba mengumpulkannya menjadi sebuah mushaf Al-Quran. Nah jadi Rasulullah itu juga dia telah merampungkannya, penghimpunan itu, dan mengusungnya ke atas punggung unta. Nah pada saat itu Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Muhammad SAW ini juga menghimpun Al-Quran itu menjadi susunan-susunan mushaf yang jelas. Nah jadi seperti itu ya. Nah jadi setelah 1 tahun wafatnya Rasulullah SAW, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi, yaitu seperti adanya pecah perang Yamamah yang merenggut korban 70 orang qurra. Nah jadi 70 orang yang ibaratnya itu penghafal Al-Quran. Nah 70 orang yang berjuang di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam. Nah jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan ketika Rasulullah SAW itu wafat. Nah juga pada masa itu khalifah itu berpikir untuk menghimpun surah-surah ini dan ayat-ayat Al-Quran ini dalam sebuah mushaf, karena khawatir akan terjadi perang lagi serta khawatir akan punahnya para qurra yang lain. Nah jadi di sini timbul dari para sahabat Nabi Muhammad SAW ini ketika pada itu menghimpun surah-surah yang ada di dalam Al-Quran itu, takut juga akan kekhawatiran akan terjadi perang lagi dan akan menimbulkan korban-korban atau para orang-orang yang berjuang di dalam agama Islam ini wafat ya. Jadi itu timbul rasa khawatir terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah jadi sesudah khalifah ketiga itu mengetahui bahwa Al-Quran terancam perubahan-perubahannya dan penggantian akibat sikap yang mempermudah dalam menyalin dan memeliharanya, dia memerintahkan untuk mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah. Nah jadi yakni naskah pertama di antara naskah-naskah khalifah pertama, memerintahkan kepada sekelompok qurra, sahabat di bawah pimpinan Zaid bin Thabit
untuk menghimpun Al-Quran. Mereka itu menghimpun dari papan ke papan, pelepah ke pelepah, kemudian ke pelepah kurma, dan juga kulit-kulit domba yang terdapat di rumah Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh para penulis wahyu dan tulisan-tulisan yang ada pada sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi setelah menyelesaikan perhimpunan itu, mereka menyalin beberapa naskah dan juga dibagikan ke beberapa negeri Islam. Nah, jadi di sini pembukuannya itu ada dua ya. Yang pertama itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian juga sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi sudah jelas ya terkait dua zaman, dua kodifikasi, yaitu terkait dengan pembukuan Al-Quran. Nah, jadi sesudah khalifah ketiga itu mengetahui bahwa Al-Quran terancam perubahannya dan juga pergantian akibat sikap yang mempermudah dalam menyalin dan memeliharanya, dia memerintahkan untuk mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah. Nah, yakni naskah pertama itu diantara naskah-naskah khalifah yang pertama, dan memerintahkan kepada 5 orang sahabat yang diantaranya Zaid bin Sabit tadi, ya kan, untuk menyalin mushaf tersebut. Kemudian khalifah ketiga juga memerintahkan agar semua naskah yang terdapat di negeri-negeri Islam dikumpulkan dan dikirimkan ke Madinah, kemudian dibakar. Juga mereka menulis 5 naskah Al-Quran, ya kan, 1 naskah ditinggal di Madinah dan 4 yang lainnya ditinggalkan di daerah Mekah, Suriah, Kufah, dan juga Basrah. Ya, jadi masing-masing satu itu 1 buah ya. Jadi masing-masing tempat itu 1 buah. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa selain 5 naskah ini, ada 1 naskah yang dikirimkan ke Yaman, yaitu 1 lagi ke Bahrain. Nah, jadi naskah inilah yang dikenal sebagai sebutan Mushaf Imam. Nah, jadi dan sebuah naskah Al-Quran yang ditulis menurut salah satu dari kelima naskah ini. Semua naskah ini dan mushaf yang ditulis melalui perintah khalifah pertama tidak berbeda. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengertian dan hakikat Al-Quran. Nah, jadi kita perlu ketahui juga tentang pengertian dan juga hakikat sebuah Al-Quran itu. Nah, di sini ada yang tahu nama selain dari Al-Quran? Ada, kan Al-Quran itu ada nama-nama lainnya, nama-nama indahnya itu banyak-banyak, antara lain apa? Ada yang tahu di sini? Ahmad Sarwani? Iya, betul. Alkitab. Nah, jadi Al-Quran itu juga disebut Alkitab. Nah, juga ada lagi Al-Furqan, betul. Al-Furqan, ada juga Al-Zikir ya, Al-Zikir. Nah, jadi Al-Quran itu banyak sekali nama-nama terkait dengan nama-nama lain Al-Quran. Nah, yang pertama itu seperti yang disebutkan tadi, Alkitab. Nah, jadi kita perlu ketahui ya, Alkitab ini disebut juga atau buku. Nah, buku, nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Artinya, kitab yaitu Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Nah, jadi petunjuk bagi para mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, jadi di sini sudah jelas ya bahwasanya Alkitab itu merupakan nama-nama lain dari Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya Al-Furqan, seperti yang disebutkan tadi, Al-Furqan ya. Al-Furqan itu artinya pembeda. Jadi Al-Quran ini, Al-Furqan ini memiliki arti pembeda di antara yang lainnya. Maksudnya adalah menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Jadi dalam Al-Quran itu sudah jelas mana hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mana hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini ada di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan
kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, di sini Quran surah Al-Furqan ayat 1 ya. Nah, sudah jelas juga terkait nama selain Al-Quran. Kemudian banyak juga ada Az-Zikir. Nah, selain nama-nama Al-Quran ada Al-Huda, An-Nur, Al-Bayyinah. Kemudian banyak nama-nama selain Al-Quran. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang isi pokok kandungan Al-Quran. Jadi kita perlu ketahui juga isi pokok-pokok yang ada di dalam Quran itu seperti apa. Nah, jadi yang pertama itu kita perlu ketahui bahwasanya Al-Quran itu sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Nah, jadi Al-Quran itu berisi tentang petunjuk, perintah secara lengkap, kemudian juga sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Nah, jadi ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu meliputi yang pertama itu adalah akidah. Nah, jadi akidah, kemudian yaitu mengajarkan tentang kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu kan rukun iman. Nah, jadi rukun iman itu kan iman kepada Allah. Nah, jadi ada 6 kan rukun iman. Nah, jadi semua yang terkandung baik itu rukun Islam, rukun iman, kemudian juga segala bentuk perilaku, perbuatan yang ada di kehidupan itu juga sudah tercantum di dalam Al-Quran. Yang ada seluruh yang ada di alam semesta itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ya. Nah, kemudian yang selanjutnya isi pokok kandungan Al-Quran itu adalah ibadah. Nah, jadi ibadah. Nah, di sini yaitu mengajarkan cara-cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Quran itu juga selain kita mengetahui tentang keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah, kita juga mengetahui tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah muamalah. Nah, muamalah ini artinya beramal di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakni mengajarkan antara hubungan antara manusia, baik itu dalam keluarga, kemudian dalam tetangga maupun dalam masyarakat, baik itu terhadap guru, kepada teman, dan kepada kawan-kawan atau masyarakat di sekitar kita. Kemudian juga yang selanjutnya itu adalah isi pokok kandungan dalam Al-Quran itu adalah tentang akhlak karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Nah, jadi yakni yang berisi tentang budi pekerti-pekerti yang mulia, kemudian baik dengan anggota keluarga, masyarakat, kemudian tetangga, dan juga guru serta yang lainnya. Jadi kita mengetahui tentang segala bentuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita ketika berakhlak karimah, berakhlak yang baik kepada sesama. Kemudian juga diisi pokok kandungan Al-Quran yang selanjutnya adalah tarikh, yaitu menceritakan sejarah umat terdahulu, yaitu untuk diambil pelajaran, ibrah, pelajaran yang bagi umat sesudahnya, bagi kita semua ya. Jadi di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan tentang sejarah-sejarah, kisah-kisah umat terdahulu ya, seperti yang kisah-kisah Nabi ya kan, seperti kisah Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, kemudian juga Nabi yang lainnya ya. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali cerita-cerita sejarah-sejarah Islam yang sangat luas di kandungannya. Kemudian juga selanjutnya adalah syariat. Isi kandungan di dalam Al-Quran itu adalah syariat, yaitu mengajarkan tentang peraturan hukum syariat ya, perundang-undangan atau secara bahasanya itu yang menyuruh tentang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan juga muamalah. Nah, jadi sudah jelas ya, di sini ada 6 pokok kandungan atau isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum Bapak lanjutkan lagi terkait dengan hikmah diturunkannya Al-Quran, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan jika ada dari anak-anak Bapak yang ingin bertanya, Bapak silahkan. Jika ada yang memang belum dipahami. Tapi jika memang sudah paham, alhamdulillah ya. Nah, jadi silahkan. Oh iya, silahkan Sampurnawati. Bagus pertanyaannya. Jadi apa kata Sampurnawati tadi anak-anak? Ya, hikmah diturunkannya Al-Quran, Jar. Nah, bagus. Nah, jadi kebetulan pertanyaan itu juga sama dengan apa yang mau Bapak bahas ini ya. Jadi hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama itu kan sebelum Al-Quran itu diturunkan, nah itu masyarakat Arab itu hidup dalam kegelapan.
hidup dalam kejahilian, kebodohan, masa kebodohan. Nah, jadi hikmah diturunkannya Al-Quran, mereka itu juga disebut masyarakat yang ibarat itu tidak mengetahui mana hal-hal yang benar, mana hal-hal yang tidak benar. Mereka mencampur adukan antara hal-hal yang hak dan juga hal-hal yang batil. Nah, jadi mereka banyak menyimpang dari agama-agama tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi-Nabi Muhammad, Nabi-Nabi sebelumnya. Mereka banyak menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Nah, namun setelah adanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup yang benar, sebagian mereka yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Jadi pada masa itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW, ada saja kaum-kaum yang menerima dan juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta dengan mengakui adanya kitab-kitab Al-Qur'an. Nah, itu ada juga sebagian yang tidak merasa cocok dengan bahkan mereka menolak ajakan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang semula menyembah berhala juga ada juga yang kemudian menyembah Allah. Nah, jadi pada masa itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyunya ini kepada umat-umat manusia pada masa itu. Ada juga yang sejak itu manusia menyembah berhala, umat terdahulu menyembah berhala. Kemudian dengan adanya Al-Quran, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan hikmah. Kemudian yang selanjutnya adalah menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Nah, selain daripada sebagai implementasi bahwasanya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kepercayaan kita terhadap kitab Allah yaitu Al-Quran, kemudian juga Al-Quran ini sebagai penuntun kita untuk selamat ke jalan yang benar, yaitu selamat hidup di dunia dan di akhirat. Nah, jadi sudah jelas ya anak-anak Bapak sekalian bahwasanya hikmah diturunkannya Al-Quran itu sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran, kitab yang sangat sempurna yang sudah disempurnakan terkait kitab-kitab terdahulu, yang mana isinya itu tentang akidah, kemudian juga syariat, ibadah, akhlakul karimah, muamalah dan banyak hal-hal yang lainnya yang seluruh cakupannya itu sudah terdapat di dalam Al-Quran. Nah, jadi hikmah yang selanjutnya itu adalah Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita di dunia dan juga sebagai syafaat kita di akhirat kelak. Tetapi anak-anak perlu tahu, ketika kita meyakini Al-Quran itu merupakan kitab suci, merupakan kitab yang sempurna yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kita perlu mengetahui juga, kita perlu mempelajari, membaca Al-Quran setiap hari dan juga mengamalkan isi kandungan-kandungan di dalam Al-Quran itu. Nah, jadi bukan hanya kita sekedar meyakini saja tapi kita tidak melaksanakannya. Nah, jadi kita perlu mengamalkan Al-Quran juga ya. Di dalam hadis juga sudah dijelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nah, jadi sebaik-baiknya kalian ya. Sebaik-baiknya kalian umat manusia yaitu yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi itu sudah jelas ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nah, jadi sudah jelas ya seperti yang Bapak bacakan tadi artinya. Nah, jadi semoga dengan adanya Al-Quran kita bisa kembali lebih semangat lagi beribadah, kembali lagi memperbaiki diri dalam kehidupan kita agar apa? Agar kita kelak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan juga syafaat dari Al-Quran yang Allah turunkan. Nah, jadi marilah kita bersama-sama selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu membaca Al-Quran. Semangat dalam belajar, semangat dalam membaca Al-Quran dan juga membenarkan dan selalu memperbaiki diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan terkait dengan materi kita tentang keistimewaan dan keutamaan Al-Quran dan sejarah turunnya Al-Quran. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini bisa
bermanfaat serta dapat dipahami oleh anak-anak Bapak sekalian ya. Bapak memohon maaf apabila dalam penyampaian Bapak terkait materi ini ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan maupun kesalahan Bapak mohon maaf, karena sejatinya kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan serta keburukan datangnya dari Bapak pribadi. Nah, silahkan jika ada anak-anak yang belum paham mungkin bisa dipertanyakan atau nanti kita bahas kembali di pertemuan pada minggu depan yang akan kita lanjutkan ya. Insya Allah pembelajaran kita akan kita lanjutkan, dan jika ada yang belum paham nanti bisa dipertanyakan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk mengakhiri ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.